lampunya tetap hidup. Nah ini coba, ini untuk lampu tembaknya hidup. Jadi di sini yang mati lampu sein, mati total, klakson pun mati, ya. Klakson mati, lampu sein mati, bahkan untuk speedometer depannya pun mati total. Oke, jadi oke bosku, selamat berjumpa kembali di channel kami Bengkel Pelek Service. Pada kesempatan siang hari ini ya, kita ada satu unit yaitu CRF 150. Jadi di mana ini untuk permasalahannya, ini motor kalau di starter hidup, tetapi untuk speedometernya ini mati total ya. Jadi seperti ini. Oke, coba tes dulu deh. Jadi apa saja permasalahannya nanti. Oke, jadi akan kita tes. Oke, ini motor hidup ya dengan starter. Oke, coba tes lagi. Oke, jadi starter hidup, berarti dengan catatan untuk baterai tidak ada permasalahannya. Tetapi untuk yang menjadi permasalahannya di sini untuk speedometer mati total. Jadi kalau kita lihat untuk tadi udah kita buka untuk cek kabelnya semuanya, sementara di sini tidak ada yang putus ya. Tetapi akan kita cek lebih dulu. Tapi untuk ya yang jadi apanya, untuk lampunya tetap hidup. Nah ini coba, ini untuk lampu tembaknya hidup. Jadi di sini yang mati lampu sein mati total, klakson pun mati, ya. Klakson mati, lampu sein mati, bahkan untuk speedometer depannya pun mati total. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan video kita, tetap kami katakan jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami. Dan kebetulan juga kita ditemani oleh mekanik kita pada kesempatan siang hari ini ya, untuk menangani kasus CRF yang mati total. Oke, jadi untuk selangkah-langkah pertamanya untuk cara pengecekan ketika ini speedometer mati total, kita boleh langkah pertamanya kita akan cek dulu bagian sikringnya. Oke, gas. Oke, jadi untuk alat seperti biasanya kita menggunakan di sini satu fitting lampu seperti biasa. Jadi akan kita tes dulu untuk bagian sikring-sikringnya nih. Nah, jadi seperti itu untuk langkah pengecekan. Karena secara otomatis ketika untuk sikring ini putus, secara otomatis arus menuju ke depan dia akan sampai ya, karena dia sudah disebabkan sikringnya sudah putus. Jadi di sini akan kita cek dulu sikringnya putus ataupun memang kabel yang bermasalah. Oke, cek deh. Oke, jadi setelah sudah kita sediakan seperti ini, kita akan tes dulu lampunya. Ini kita tes. Oke, ini posisi hidup. Oke, baru akan kita tes sikringnya deh. Dicek ya, kita akan tes dulu sikringnya semua ya. Oke, hidup. Jadi akan kita tes di atas bawah. Oke, kita pastikan hidup ya atas bawahnya. Oke, ya. Mati. Oke, tes dulu semua deh. Hidup. Oke, tes lagi atasnya. Oke, tes lagi. Oke, hidup. Oke. Berarti di sini sikring bagian ujung ini mati, bahkan untuk setelah ini arus 12 volt ataupun baterai mati tadi ya. Jadi di sini akan kita baca juga dulu untuk fungsinya. Jadi kalau untuk jadi sebelum kita pastikan apa saja permasalahannya tadi. Jadi di sini untuk apanya? Fungsi dari kabel masing-masing ataupun fungsi sikringnya. Buram ya kameranya. Oke, lebih jelas. Oke. Jadi di sini untuk 20 ampernya ini adalah ini untuk tadi yang baterai arus 12 volt yang tadi warna kuning ya, arus 12 volt. Jadi inilah yang 10 ampere ini adalah kiri kanan. Ini lampu sein ya, ini kurang baru. Ini untuk injeksinya tadi hidup, backupnya hidup. Yang mati tadi yang 10 ampere, yang itu meter, torch, dan klakson. Berarti tadi yang mati 10 ampere yang ini tadi, sama yang paling ujung ya, ini tadi. Itu makanya sebabnya untuk speedometer
klakson, dan lampu sennya pun tadi mati total ya. Oke, jadi setelah kita cek tadi ini, oke, cek sekali lagi deh. Cek sekali lagi yang bagian tadi ya, hortnya untuk lampu sen. Oke, kita tes dengan lampu biasanya. Oke, ini kita perhatikan sama-sama ya, mati. Oke, mati. Coba keluar screen-nya deh, apakah memang screen-nya putus? Oke, ini adalah screen-nya yang kita lepasin. Ini screen-nya kalau saya perhatikan ini tidak putus ya. Nah, ini nampak jelas ya di media kita, screen-nya tidak putus. Oke, kita perjelas dulu. Oke, nampak ya jelas ini tidak putus. Oke, pasang kembali dik. Pasang kembali. Oke, coba tes ulang dik. Tadi tidak putus screen-nya ya. Ya, kita tes. Oke, harusnya tidak ada. Sekali lagi dik. Oke, baru terakhir tadi untuk bagian apa tadi dik? Meter, torch, and klakson. Oke, berarti di sini. Oke, screen paling bawah. Ya, boleh kita perhatikan ya, untuk lampunya tidak menyala. Oke, boleh cabut kembali dik untuk screen-nya. Oke, ini ya screen. Ini boleh kita perhatikan sama-sama. Kalau di media kita memang tidak putus ya. Ini ya sangat jelas untuk screen-nya tidak putus. Oke, berarti ini permasalahannya bisa katakan ini kabel ya, kabel di tengah jalan. Tetapi di sini kalau kita lihat ini warna coklat, berarti tadi yang nggak hidup yaitu paling ujungnya ini coklat dengan coklat, atau satu lagi siap kunci kontak 10, berarti putih liris hitam dengan coklat, berarti permasalahannya terdapat pada kabel coklat. Oke, jadi berarti ini boleh kita cek juga untuk bagian kunci kontak ya. Oke, kita cek dulu kunci kontaknya. Karena pada umumnya untuk Honda seriesnya itu biasanya kalau untuk cara kerjanya harus 12 volt masuk baru keluar dia warna hitam ataupun untuk hitam full. Jadi akan kita cek dulu kabel untuk daripada untuk Honda CR-V ini. Coba lepas ini apanya dik? Songketnya. Oke, jadi ini warna apa aja ini dik? Oke, jadi setelah ini sudah kita copot untuk songket daripada kunci kontak sirep, ternyata untuk kabel sirep ini dia mengeluarkan kabel merah liris putih ini. Kalau merah liris putih ini adalah arus 12 volt ataupun baterai tadi ya. Jadi untuk arus naik ke atas lagi dia mengeluarkan dari kunci kontak keluar dia hitam merah berliris hitam. Jadi kalau untuk memang Honda CR-V ini dia mengeluarkan kabel 2 yaitu merah liris putih dengan merah liris hitam. Oke, jadi caranya untuk cara pengecekannya, jadi tadi sudah kita cek bagian untuk screen-nya bagus, tidak ada putus, bahkan ini tadi kita katakan bisa saja putus kabel di tengah ataupun memang ada kerusakan lain. Jadi untuk cara penesannya sangat gampang sekali. Jadi boleh kita sediakan kabel dulu. Dek, coba kita jumper dari. Jadi karena tadi untuk arus masuk di sana tadi di screen-nya yang gak ada arus coklat full ya tadi ya. Coklat full. Tidak ada arus pada screen tadi ya, karena sementara screen tidak putus. Jadi cara untuk pengecekannya boleh kita jumper melalui langsung dari apa ya? Boleh kita jumper langsung. Coba dik, jumper aja langsung dari kabel dik, dari kabel merah dulu. Merah. Ini dari kunci kontak kita langsung aja. Atau harus keluar. Oke, ini sudah kita jumper untuk bagian kunci kontak. Coba, ini pastikan tes dulu sama lampu tadi udah hidup atau belum? Tes dulu sama apa lampu kita tadi. Ini ada nggak sampai harusnya keluar dari kunci kontak? Nah, ini belum sampai dik. Kunci kontaknya hidup atau enggak nih? Oh, kunci kontak masih mati ya.
Oke, coba tes dik. Oke, itu udah posisi, berarti untuk kunci kontak sudah ada arus keluar dari merah berliris putih. Oke, jadi langsung kita jumper tadi di sana untuk kabel coklatnya tidak ada arus. Oke, jadi boleh kita jumper ke salah satu coklat. Ah, ini ada untuk sen, jadi coba jumper untuk ke coklat sen. Oke, coba tes dik. Ah, ini hidup ya. Oke, jadi coba tes lagi dik. Coba plasernya, coba ya, langsung disongket aja plasernya. Oke, jadi kita jumper plasernya. Oke, jadi di sini tadi arus keluar yang dari kunci kontak kita jumper ke coklat ya. Jadi langsung ini udah speedometer hidup. Oke, tes klaksonnya dik, klakson ataupun lampu sennya. Nah, ini lampu sennya udah hidup. Tes kiri dik. Oke, hidup. Klakson. Oke, hidup ya. Jadi berarti permasalahannya ini terdapat pada kabel coklat putus di tengah jalan. Oke, jadi untuk lebih memastikannya kita akan buka nanti, buka bodinya lah. Oke, bongkar dik. Yang jelas permasalahannya ini terdapat pada kabel coklat ya, arus yang keluar dari kunci kontak menuju ke mari. Berarti sebenarnya kalau kita jumper pun tarik kabel untuk lebih jelas gampang, tapi kita akan cari cek dulu penyakitnya di mana. Oke, inilah tampilannya setelah sudah kita buka untuk bagian tangkinya dan tempat duduknya. Jadi untuk langkah selanjutnya, jadi biasanya memang kalau dia pun kabel putus, untuk sikringnya tetap dia ada arus untuk di sikringnya. Jadi cara kerjanya ini dia harus ke relay dulu ya. Jadi caranya akan kita bongkar relaynya. Apakah memang untuk relay kaki 4-nya rusak ataupun karena disebabkan berjamur. Jadi cara kerja itu dari sikring, dari kunci kontak mengarah ke relay kaki 4, baru dari relay kaki 4 mengarah ke sikring. Baru sikring dia menyalurkan arus ke arus coklat yang ini ya. Jadi akan kita cek dulu. Jadi setelah kita buka untuk relay kaki 4-nya, ini kan kita kerok karena udah pada berjamur ya. Nampak jamurnya. Oke, jadi setelah sip kita bersihkan, ini boleh kita lihat ini untuk bagian songketnya berjamur. Oke, jadi kita bersihkan aja untuk songket pinnya dengan karbu cleaner. Oke, baru kita semprot. Baru saja itu kita pasang kembali untuk pinnya. Oke, baru akan kita tes untuk sikring ini. Masih sama kayak yang tadi ya. Masih tetap sama dengan yang tadi. Oke. Jadi sini kita cari juga apakah untuk spinnya. Ini kunci kotak ini. Oke. Ini kita pastikan untuk relay ini hidup ya. Hidup semua untuk relaynya.
Oke. Jadi di sini untuk sikring sen sama yang ini sen kiri ke kanan sudah hidup. Oke, baru untuk meter, klakson, lampu stop dan ini untuk sikringnya sudah hidup ya. Tetapi untuk speedometer masih tetap mati. Tetap mati ya. Ini sudah starter, tapi untuk speedometer tetap mati. Oke, berarti kita boleh cari kembali untuk bagian kabelnya. Jadi dari sini tadi untuk dari sikring sudah ada tadi itu sudah ada arusnya. Berarti sekarang itu tinggal kita cari yang dari coklat ini menuju ke speedometer. Jadi sekarang kita akan cek untuk kabel warna coklat. Coba tes bagian belakang jadi. Kunci kontaknya kurasa. Tes. Oke, jadi ini ya. Ini untuk coklat. Ini yang dari belakang. Ini belakangnya. Ini tadi untuk bagian ujung yaitu meter. Speedometer depan. Ini sudah ada arusnya. Oke. Oke, akan kita cek kemari. Jadi tadi udah kita cek di sini untuk bagian depan ini tidak ada arusnya. Oke, jadi akan kita cek bagian belakang, Dik. Ini coba tes sini, Dik. Dengan menggunakan jarum pentul atau kancing peniti boleh ya. Jadi kabelnya tidak perlu kita kopek-kopek. Oke. Nah, hidup. Berarti setelah itu coba ini persimpangannya, Dik, belok-belokannya, Dik. Coba ini kalau dibelah ini aja, Dik, ini belah. Ini coba belah, Dik. Oke, ini tarik aja keluar. Sekarang kita akan belah dulu untuk kabel ini. Sangat kotor sekali ya, karena tidak menggunakan untuk spakbor bawah. Oke, coba tarik kabel coklatnya, Dik. Oke, bagus. Oke, wis, ini ya. Pokoknya permasalahannya ini nampak kabelnya putus. Mana lawannya nih? Lawannya ini ke depan atau ke belakang, Dik? Tarik. Oke, tarik terus. Oke, rupanya ini dia. Ini udah mau putus lagi nih. Coba ini coba putuskan sekali, Dik. Ini coba tarik kan. Ini udah mau putus. Ini coba tarik. Nah, ini pun udah mau tarik. Oke. Oke, ini putus. Ada lagi mau putus coklatnya. Nah, ini lagi mau putus lagi nih. Oke, rupanya coklatnya semua udah mau putus ya. Oke, jadi setelah ini nanti akan kita sambung. Jadi permasalahannya memang terdapat kabel coklat pada dekat pas untuk daerah King Pro ini ya, daerah King Pro permasalahannya. Jadi rupanya untuk persambungan kabel coklat untuk arus pembagian daripada Honda Serif ini terdapat pada untuk King Pro-nya ini dekat saringan hawa. Oke, jadi akan kita lakukan proses penyambungan. Oke, eksekusi terus, bos. Oke, jadi setelah siap sini sudah kita sambung kabelnya semua dengan baik. Jadi sekarang akan kita tes dulu kunci kontakan on. Coba telepas. Oke, ini untuk speedometer sudah berfungsi dengan baik. Oke, gunakan klakson jadi. Oke, lampu sennya. Oke, tes di sen kiri, sen kanan. Oke, klakson sekali lagi. Oke, jadi sudah berfungsi dengan baik. Jadi permasalahannya tadi ini speedometer sudah baik. Jadi inti permasalahannya terdapat pada kabel
coklat yang dekat King Pro casnya. Jadi semoga bermanfaat ya video kita pada kesempatan sore hari ini. Dan tetap kami katakan, salam sehat, salam sukses, salam kuku hitam dari bengkel kami. Dan sampai berjumpa kembali di next video berikutnya. Dan nanti akan kita tetap rapikan seperti standar daripada berikan. Oke, next video, sampai berjumpa kembali di next video berikutnya. Oke.